Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Perspektif. Oke, Mas Novel, aku mau nanya, sudut pandang Mas tentang budaya di Indonesia sendiri seperti apa? Oh, luas banget ya. Budaya apa nih kira-kira yang dibahas? Budaya menonton atau budaya di film? Budaya di film sih lebih. Budaya di film. Oh, luas banget. Aku melihat sebenarnya kalau di film Indonesia sekarang udah mulai banyak alternatif cerita baru ya. Apalagi kalau kita bandingkan film-film Indonesia yang dulu-dulu tahun 80-an, 90-an, kayaknya sekarang udah mulai pembuat filmnya, karena mungkin juga pembuat filmnya juga udah banyak yang baru, mereka juga lebih berani untuk Fresh apa ya, namanya, lebih fresh dalam arti cerita, lebih berani mengeksplor ide-ide cerita, terutama dalam hal teknis sih. Kayaknya aku juga melihat lebih rapi, mereka lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknis. Jadi itu memengaruhi juga cara penceritaan budaya yang dipilih, yang diperlihatkan di film Indonesia. Itu sih. Lebih berani ya zaman Lebih, sekarang ya. in a way lebih berani ya. Oke, nah kira-kira budaya apa nih ya yang akan dibawakan Indonesia nih melalui festival film Eropanya sendiri? Sorry, gimana? Yang budaya yang dibawa dari Indonesia dalam Europe on Screen-nya sendiri apa? Budaya apa yang ingin dikenalkan mungkin? Oh, budaya apa yang ingin dikenalkan? Sebenarnya lebih ke keragaman perbedaan, keragaman perbedaan. Ya, karena karena gini, Europe on Screen itu paling nggak menayangkan minimal film dari 27 sampai 28 negara. Masing-masing negara punya gaya penceritaan yang berbeda. Orang-orang, karakter orangnya beda-beda. Jadi kita pengen ngajak orang selama 10 sampai 11 hari itu melihat, oh oke, kalau di Jerman itu orang melakukan orang menemui masalah, cara menyelesaikan masalah itu seperti ini. Orang di Finlandia masalahnya seperti ini, cara penyelesaiannya seperti ini. Mungkin ada yang menemukan masalah yang sama, tapi ternyata penyelesaiannya berbeda. Itu sih. Pertukaran budaya yang seperti itu ya. Maksudnya lebih saling mengenal kan. Iya, benar. Gitu. Exposure-nya orang-orang yang mungkin hanya kita lihat atau mungkin hanya kita baca di Twitter atau di sosial media atau di Facebook, tapi terus kita lihat dalam bentuk film. Oke. Direpresentasikan lewat film gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pemilihan filmnya sendiri dari Europe on Screen dilihatnya dari apanya sih gitu? Cerita? Macam-macam. Semua sih, all blend into one. Mulai dari cerita, mulai dari teknis, yang jelas agak susah sih menerangkan dengan kata-kata yang pas ketika memilih film itu gimana. Yang jelas memang harus gini, kalau memilih film dalam festival memang harus tahu banget karakter audiensnya seperti apa, karakter penontonnya seperti apa. Jadi setelah hampir 3 tahun ini aku benar-benar melihat oke, audiens kita seperti ini, karakternya seperti ini. Kemudian ketika lihat film yang tadi aku bilang, kalau lagi kurasi menempatkan diri sebagai penonton juga gitu. Ketika nonton film ini, ya ini kira-kira cocok nih gitu. Nah, kira-kira cocok itu yang itu kan apa ya, rasa ya, jadi agak susah aku menjabarkannya dengan kata-kata. Tapi biasanya kita melihat yang biasanya production value-nya oke, ceritanya juga bisa diterima sama masyarakat di sini, dan biasanya kita memilih film memang yang fresh ya, dibuat dari 1 tahun sampai 2 tahun ke belakang. Oke. Kalau dari segi penontonnya sendiri, mungkin budaya penontonnya sendiri ya, seperti apa sih mungkin kalau sekarang bisa dibilang sekarang tuh warga Indonesia atau masyarakat Indonesia lebih suka film yang kayak gimana sih? Kalau misalnya kita lihat nih ya, kan banyak yang horor juga banyak. Pasti mungkin nggak jauh-jauh dari horor, romantik kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari sudut pandangnya Mas Novel sendiri, oke, aku bicara dari penonton Europe on Screen-nya sendiri ya. Kita memang nggak banyak menayangkan film horor. Jadi ada mungkin 1-2 dan itu biasanya tanggapannya cuma oke, karena mereka tahu biasanya selalu bilang horor Indonesia lebih serem. Oke, that's fine. Tapi yang jelas dari selama pelaksanaan Europe on Screen selama ini yang aku lihat, penonton kita tuh seneng banget sama komedi. Mungkin karena jenis komedinya beda, cara penuturan komedinya juga beda kalau di Eropa, tapi tetap bisa bikin penonton kita ketawa. Kemudian juga cerita-cerita coming of age atau cerita-cerita masalah remaja dan puber dan masa puber itu suka banget, selalu menjadi tontonan favorit selama beberapa kali Europe on Screen. Tetap nggak jauh-jauh dari romance. Nggak jauh-jauh dari romance dan komedi itu sih. Nah kalau antusiasnya masyarakat di Europe on Screen sendiri seperti apa? Kita beruntung karena kita salah satu dari sedikit festival yang bertahan selama ini. Jadi orang sudah aware, udah kenal sama
Europe on Screen-nya sendiri selalu ditunggu setiap tahun, dan lucu, dan mereka beberapa penonton fanatik atau penonton setia selalu ini apa namanya, karena zaman sekarang informasi itu kan mudah banget didapat, jadi di dalam sosial media itu kadang-kadang mereka suka mengusulkan film ini dong, film ini dong, film ini gitu. dong, jadi dan kita tampung selalu saran-saran itu, walaupun memang nggak semuanya bisa kita tayangkan ya yang mereka usulkan gitu, tapi selalu senang mendengar bahwa penonton cukup selalu antusias menunggu setiap tahun dan memberikan saran-saran itu sih. Oke, berarti melibatkan para masyarakat juga ya untuk mengadakan Europe on Screen sendiri. Oke, nah kalau misalkan dampak apa mungkin yang akan diberikan kepada masyarakat dengan diadakannya Europe on Screen? Mungkin kayak dari nonton nih bisa menumbuhkan apa untuk masyarakat? Seperti aku tadi bilang, semoga menginspirasi mereka untuk ya tadi sesimpel traveling ke tempat-tempat baru yang mungkin mereka belum pernah tahu. Tapi yang lebih penting dari itu, ketika mereka rajin datang ke Europe on Screen, mereka bertemu penonton lain, melihat tontonan yang berbeda, itu membuat pikiran kita jadi lebih terbuka, lebih open mindedness. Itu sih yang pengen aku yang pengen kami dari panitia semoga bisa terus menularkan, atau semoga bisa terus memberikan inspirasi ke penonton. Open mindedness, menerima perbedaan. Betul. Itu penting sekali, apalagi untuk era sekarang. Oke, pasti. Nah itu lagi mungkin perbedaan ya, perbedaan budaya juga belajar menerima perbedaan itu sih. Oke, nah festival film ini kan juga merupakan suatu bentuk kerjasama ya, balik lagi yang tadi Eropa dengan Indonesia. Apakah ini bisa mendorong pertumbuhan industri kreatif semakin jauh meningkat? Tentu saja, karena lewat tadi aku sempat bilang di Europe on Screen ada program short film pitching project atau pitching ide film, cerita film pendek. Itu kita buat, memang harapannya adalah semoga lewat program ini ada filmmaker baru, generasi, the next generation of filmmakers. Karena aku tadi bilang industri film Indonesia terus berkembang, selalu dibutuhkan human resources yang baru. Jadi semoga mereka-mereka yang terpilih atau mendaftar atau terpilih menjadi finalis short film pitching project ini akan menjadi the next generation filmmakers yang mumpuni di Indonesia. Jadi itu ya kontribusi kecil kita lah untuk perkembangan industri kreatif Indonesia, yaitu melahirkan generasi-generasi baru. Dan juga kalau kita juga di festival setiap tahun perlu beberapa volunteer, puluhan volunteer untuk mendukung operasional festival, dan itu juga memberikan mereka pengalaman kerja. Jadi aku udah beberapa kali terima komentar dari teman-teman lain di luar dunia film. Si ini daftar ini, aku lihat volunteernya, aku lihat CV-nya pernah volunteer di Europe on Screen gitu. Lalu ya berarti ada memberikan pengalaman kerja, itu juga sumbangsi kita sedikit ke sektor kreatif. Benar-benar luas ya dengan cakupannya luas. Kalau kita ngomongin pelaksanaan festival, cakupannya luas sih. Mulai dari penonton, mulai dari panitianya, mulai dari film yang disajikan, itu sebenarnya bisa kalau kita explore lebih jauh, itu sebenarnya bisa memberikan kontribusi ke dunia kreatif. Oke, apakah mungkin Europe on Screen sendiri ada beberapa film yang mungkin fokus terhadap lingkungan hidup? 2 tahun lalu ya, memang 2 tahun terakhir 2018-2019 kita memang fokus di lingkungan hidup. Ada beberapa film yang kita fokuskan ke situ. Untuk tahun ini memang kita tidak ada fokus di lingkungan hidup karena kita fokus ke hal lain yang baru kita bisa unveil nanti, ungkap di tanggal 24 Maret. Tapi memang tetap ada beberapa film yang mengambil tema lingkungan hidup. Oke, berarti emang tiap tahun ya genrenya pun juga beragam ya, jadi nggak bisa dipakemin kayak mau tahun ini mau apa enggak ya. Tapi kalau misalnya justru kalau kita pakemin akan membatasi pilihan kita, karena kayak harus terpaku di tema itu, sementara belum tentu dalam 1 tahun itu kita bisa menemukan film yang bagus dengan tema itu. Oke, nah apakah mungkin sinema ini dapat menambah atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tertentu? Baik, mungkin kan di Indonesia punya banyak isu-isu ya, dan di luar di Eropa juga punya banyak gitu. Dan dengan adanya Europe on Screen sendiri, bisa nggak sih menambah mungkin pengetahuan juga? Selalu, karena tadi di awal aku bilang sekarang banyak isu mengenai tentang imigran dan pengungsi. Itu bagaimana
masyarakat sekitar menanggapi isu-isu itu kita bisa lihat di film. Bagaimana masyarakat Eropa, banyak negara Eropa yang menerima, tapi banyak juga negara Eropa yang menolak kehadiran pengungsi. Dan itu ditampilkan di film, dan kita bisa melihat lewat film itu bagaimana masyarakat negara tertentu menghadapi datangnya imigran dan pengungsi itu, dan itu bisa membuka wacana buat kita sendiri juga gitu. Kemudian isu masalah lingkungan hidup, masalah kesehatan yang sekarang mungkin nggak tahu dalam setahun ke depan mungkin akan banyak film tentang masalah kesehatan atau outbreak. Selalu kita jadikan bisa kita jadikan diskusi juga. Karena di setiap pemutaran Europe on Screen, kita selalu mengundang pihak kedutaan dari negara yang kita putar filmnya untuk memberikan sambutan atau untuk lead diskusi setelah menonton. Oke, memang membukakan pikiran juga ya pasti ya. Oke, nah kalau misalkan dari Masnya sendiri, film-film di Europe on Screen ini film-film genre apa, Mas? Banyak banget. Tahun ini kita ada musikal, kita ada romantic comedy, kita ada action, kita ada komedi horror, kita ada thriller, dokumenter, klasik, Jadi aku selalu berusaha balance, seimbang sih, sebisa mungkin emang cover banyak genre, banyak jenis film, ada sci-fi juga bahkan. Jadi emang paling nggak, jadi orang yang emang suka dengan genre tertentu bisa menunggu atau bisa menonton film itu sih. Kalau dari Mas sendiri, dari segala genre itu di Europe on Screen biasanya sukanya genre yang mana? Kalau tahun-tahun tergantung setiap tahunnya sih beda-beda. Kayak 2 tahun lalu ada beberapa film drama yang aku suka. Tahun lalu ada beberapa film thriller yang aku suka. Jadi karena tiap tahun beda-beda kan, film yang dirilis, output film yang didistribusikan di Eropa. Jadi tergantung tren sih. Aku nggak pernah matok. Aku cuma suka genre film ini. Gitu. Oke. Thank you banget Mbak Sama-sama. Safal udah ngasih banyak referensi. Mbak Putri juga terima kasih. Semoga Europe on Screen bisa sukses dan Terima juga kasih. benar-benar bisa membuka banyak peluang kerjasama, inovasi, kreatif, bahkan juga sampai ekonomi ya Mas ya. Terima kasih. Gue doakan sukses terus dan semoga perkembangan film di Indonesia juga semakin meningkat ya. Sip. Dan itu tadi perbincangan saya bersama Mas Noval dan juga Mbak Putri sebagai co-director dari Europe on Screen, dan akhir kata saya Viana Anindita beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Perspektif saya, Europe on Screen adalah festival film internasional terlama di Indonesia. Tahun ini memasuki tahun ke-20 yang patut ditunggu, dan tahun ini akan dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 19 April 2020 di 8 kota di Indonesia. Dan festival ini wajib dihadiri karena menampilkan berbagai banyak film Eropa terbaru dengan ide cerita yang beda, yang unik, yang segar, yang tidak kita temui di bioskop-bioskop di Indonesia. Jadi sampai bertemu di Europe on Screen 2020.